Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, Pangdam 18 Kasuari. Pagi ini, tepatnya di tanggal 1 Februari 2023, bersama dengan Pati Sali Kasat, Brigadir Jenderal TNI Wahyu, bersama dengan rombongan, kemudian Kasdam, Kapok Sali, bersama dengan para pejabat di lingkungan Kodam 18 Kasuari, berada sekarang di pelataran patung Yesus di Pulau Mansinam. Pulau Mansinam ini merupakan pulau di mana dalam sejarah itu adalah tempat masuknya Injil pertama di seluruh daratan tanah Papua secara umum, tepatnya di Pulau Mansinam yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Manokwari, berada di Provinsi Papua Barat. Rencana tanggal 5 nanti merupakan hari pekabaran Injil yang ke-168. Sehubungan dengan itu, tentunya kita memahami bahwa segala kehidupan, termasuk juga dengan profesi kita, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dalam Pancasila, asas ataupun ketuhanan Yang Maha Esa menjadi penjuru utama dalam rangka kita melaksanakan kehidupan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan khusus di wilayah Papua, tepatnya di wilayah Kodam 18 Kasuari yang sekarang Papua Barat dan Papua Barat Daya, tentunya ada hal-hal yang menjadi problematik, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kesejahteraan. Dua hal ini yang menjadi sentral dalam rangka kita terus menjaga, bahkan upaya meningkatkan. Rohnya adalah kembali dari iman itu sendiri. Di mana dari sisi keamanan kita ketahui sendiri wilayah Papua secara umum masih adanya saudara kita yang kita kenal dengan KKB, bahkan KST, yang terus melakukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan-tujuan tertentu, bahkan memberikan suatu situasi yang kurang nyaman dalam kehidupan berbangsa, bernegara bagi masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan, termasuk di wilayah Kodam 18 Kasuari. Sedangkan dari sisi kesejahteraan, ini berpacu terus dengan alam yang begitu indah untuk wilayah Papua. Tentunya kita harus sadar bahwa peningkatan kehidupan, kualitas kehidupan ini harus terus berjalan. Hanya satu adalah lewat percepatan pembangunan itu sendiri. Sehingga dua hal ini dalam konteks menyelesaikan permasalahan KKB dalam rangka untuk keamanan terjamin, untuk menjadi fondasi dalam proses pembangunan berjalan dengan baik, kita coba merefleksi bahwa di ulang tahun ke-168 ini sentral adalah kembali kepada iman. Memang secara khusus dari sisi keagamaan Nasrani, tetapi secara umum lewat iman itu semua berbagai macam agama harus bersatu padu dalam rangka menghadirkan Tuhan yang paling utama untuk menyelesaikan semua kepentingan bangsa dan negara ini. Kita harapkan seluruh masyarakat ini dalam rangka untuk menjaga tempat yang merupakan budaya dan sisi agama sentral yang begini indah, pelataran Tuhan Yesus, kemudian seluruh fasilitas yang dibangun ini, kita harus bersatu padu untuk memastikan ke depan adanya suatu peningkatan lagi dalam iman ini. Kita berharap kalau dikatakan bahwa pekabaran Injil, hari pekabaran Injil, masuknya Tuhan secara umum bagi seluruh umat manusia, ini sudah dikatakan bahwa tanah Papua secara keseluruhan adalah tanah yang terberkati. Nah, mari pada kesempatan ini kami mewakili pemerintah, baik itu dari sisi pemerintah provinsi semua, dan juga seluruh stakeholder komponen bangsa, lewat kami ini kami mengajak semua masyarakat, mari kita bersatu padu untuk memahami, merefleksi dari sisi iman, mengetahui bagaimana kehidupan kita selama ini sampai dengan detik ini. Sekarang ini tanggal 1 Februari, apa yang sudah kita berikan bagi kehidupan di hadapan Tuhan dan juga kehidupan secara nyata dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tanah Papua Barat, tanah terberkati. Kalau tanah terberkati, harus kita hadirkan
segala mulai dari pemikiran positif, berucap dengan positif, bahkan sampai dengan melakukan segala tindak tanduk kegiatan, baik secara pribadi maupun kebersamaan, bahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah Papua ini, dengan tindakan-tindakan yang positif. Kami menghimbau kepada saudara yang masih melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengganggu ketentraman, keamanan hati setiap manusia yang hidup di Papua Barat. Karena di dalam hati itulah tempat bersemayam Tuhan yang Maha Kuasa. Secepatnya sadar kembali, karena kalian juga merupakan anak bangsa, kalian juga merupakan kekuatan dalam rangka menjaga bangsa dan negara NKRI ini, tanah Papua ini, untuk terus memberikan kepastian hidup di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Segera kembali semua saudara di kampung-kampung, seluruh kabupaten, bahkan distrik dan sebagainya, menanti kembalinya saudara-saudara semua. Mari kita wujudkan keamanan secara bersama. Kita terus melakukan kegiatan untuk percepatan pembangunan, dan nanti hasilnya kita sendiri yang merasakan. Jangan lewat waktu itu terbuang percuma dengan hal-hal yang bersifat tidak positif atau negatif yang kategorinya dosa. Tuhan tidak menginginkan segala yang diberikan, apalagi kita manusia yang merupakan ciptaan secitra dan segambaran dengan Allah, keluar dari konteks kehidupan, yaitu kehidupan kehendak Tuhan itu sendiri. Segera kembali, sadar, semua kita menantimu, keluarga kalian menantimu. Masih banyak yang dapat kalian lakukan untuk kebaikan di sisa-sisa hidup ini, dan terutama sekali anak cucu kita harus mendapatkan ruang dan kepastian hidup yang lebih baik lagi. Tanah Papua, tanah terberkati. Dari sinilah, dari sisi iman, segala permasalahan apapun kita harus yakin dapat kita selesaikan dengan baik. Oleh karena itu saya himbau kepada kita semua, mari semua agama apapun dan sebagainya bersatu padu untuk senantiasa berdoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah Papua ini, saling memberikan kekuatan lewat doa dan saling mendukung dengan doa juga, agar kita semua memperoleh kebaikan, dan kebaikan itu hanya datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu saja. Selamat menyongsong Hari Pekabaran Injil ke-168. Kita pastikan Papua secara umum, khususnya Papua Barat dan Papua Barat Daya, menjadi bagian tanah terberkati dan menjadi bagian yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Salam sehat, salam hangat, salam sayang, salam selalu baku dapa, dan Tuhan memberkati untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sukses selalu.